Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Kita siapkan hati dan keberadaan kita untuk kita memuji Tuhan. Karena bagi kita, Tuhan Yesus saja yang kita tinggikan selama hidup kita. Dia Allah yang terindah di dalam hidup kita. Tiada Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kami hendak bernyanyi, bermazmur di hadapan Tuhan. Kuasai tempat ini, dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, biar mereka boleh hadir di tempat ini. Kami mau bersuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu
Yesus, Tuhan Raja ku sembah. Ya Allahku, ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan berseru menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, oh, Kau layak disembah. Hanya Kau saja yang layak disembah, Tuhan. Hosana bagi Raja segala Raja. Kami muliakan, kami agungkan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu ini Bapa. Kalau kami boleh kembali semua di bait kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan, itu semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu Bapa.
yang begitu nyata di setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh sehat, kuat, itu semua atas pertolongan-Mu Tuhan. Begitu besar karya-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami akan menaikkan doa-doa kami Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menguduskan setiap doa-doa kami Tuhan, sehingga doa kami harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua berkat, sukacita, damai sejahtera-Mu yang Kau berikan untuk bangsa ini Bapa. Bangsa ini boleh ada sampai hari ini Tuhan, genap 80 tahun Bapa. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk bangsa ini. Bangsa ini boleh semakin hari, boleh semakin terus bertumbuh Tuhan. Boleh terus menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur Tuhan. Hamba menyerahkan juga pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berikan mereka hati yang tunduk dan takut akan Kau Bapa, agar mereka semua bisa bekerja sama Tuhan dalam membangun bangsa ini, sehingga bangsa ini ke depan boleh terus bertumbuh menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat pimpinan dan kasih-Mu, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Hamba serahkan juga segala seluruh staf jajaran yang ada Tuhan, para menteri, bupati, gubernur, semua yang ada di setiap provinsi Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang terus menyertai mereka, mereka boleh tunduk dan takut akan Kau Tuhan, boleh bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, hamba serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang dikerjakan oleh mereka Tuhan boleh mendapatkan hasil yang penuh sukacita Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, pagi hari ini juga hamba menyerahkan seluruh gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati seluruh gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berada. Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani pada hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan terus hadir di setiap pelayanan mereka. Pelayanan mereka boleh menjadi pelayanan yang menyukakan hati-Mu Tuhan, dan membawa gereja-Mu boleh semakin hari, boleh terus bertumbuh Tuhan, menjadi gereja yang sehat Bapa. Terima kasih Yesus, hamba juga menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati gereja kami ini Tuhan, Kau berkati seluruh anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Kau berikan mereka hikmat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Melalui pelayanan anak-anak-Mu Tuhan, kami semua dapat terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah pelayanan mereka boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk setiap program yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Mampukan kami juga Bapa, untuk kami bisa membawa program itu Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, untuk membawa gereja-Mu menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat Tuhan, gereja yang terus bertumbuh oleh karena kasih-Mu Bapa. Bapa, hamba juga berdoa untuk setiap komsel-komsel yang sudah berjalan Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk komsel-komsel yang ada Bapa. Kau berkati juga setiap PKS Tuhan yang sudah dipercayakan untuk menjalankan misi-Mu Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Melalui komsel-komsel yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa, dan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan, agar kami bisa menjalankan semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Bapa. Makasih Yesus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, Kau berkati juga jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang menyukakan hati-Mu Tuhan, jemaat yang terus bertumbuh oleh iman mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang terus menyertai mereka, Engkau yang terus membimbing mereka Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh terus bertumbuh oleh karena kasih-Mu Tuhan. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Ibu Jenny Setiawan Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur oleh hamba-Mu pada siang hari ini boleh jatuh di setiap hati kami Tuhan, dan firman itu boleh terus bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi
orang yang menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih atas semua sukacita dan damai sejahtera-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dan kami semua menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk kami bisa mengerti firman-Mu pada siang hari ini. Kuasai semua hati dan pikiran kami untuk kami bisa mencerna semua firman-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Makasih Yesus, hamba serahkan juga gedung gereja ini ke dalam tangan-Mu. Jika ada kuasa-kuasa roh-roh jahat Tuhan yang ingin mencoba menghancurkan hati dan pikiran kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh hadir di tempat ini, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah Bapa. Dan kami boleh pulang nanti Tuhan dengan membawa sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Makasih Yesus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak, Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Biar apa yang kami persembahkan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, amin, amin. Hey. Hanya Tuhan saja sumber kuat kita. Hey, hey. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Semua, hey. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau yang kami rindukan Tuhan. Semua. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Allah sumber kuat kita selamanya. Amin. Haleluya. Kita siap untuk terbang, Bapak Ibu. Terbang bersama Tuhan. Yeay, yeay. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu. Beri
beri kekuatan baru. Siap, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Firman-Mu terang bagi kaki kami ya Tuhan. Semua. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Semua, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Siap semua, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan adalah tempat teraman bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Bagi kami Engkau adalah penolong yang setia. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Engkau lebih tahu Tuhan. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan lagi, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih tahu. Dia lebih sanggup menolong engkau dan saya. Ya Tuhan, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Katakan engkau lebih tahu. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Aku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan segenap hidup kami. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Benar Tuhan. Lebih dari siapapun juga. Bahkan lebih dari diri kami sendiri. Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan Engkau yang sanggup memulihkan kami. Siapapun kami yang ada saat ini. Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Engkau sanggup mengubahkan kami Tuhan. Menjadi baru. Memiliki hati yang baru. Hati yang taat. Hati yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersabdalah bagi kami saat ini. Kami mau buka hati kami bagi Engkau. Engkau melawat pribadi lepas pribadi. Dan firman-Mu itu cukup bagi kami. Bahwa kami itu mengenal kebenaran-Mu Tuhan.
Karena hanya oleh kebenaran kami dimerdekakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebab itu berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau dan siap menerima firman, mari kita katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah ada kembali hadir di tempat ini. Berapa banyak yang merasakan pertolongan Tuhan 1 minggu ini? Haleluya, haleluya. Kadang-kadang Tuhan menolong kita melalui hal-hal yang gak enak. Tapi bukan berarti dia tidak menolong. Justru seringkali di tengah-tengah situasi yang tidak enak, kita justru menemukan kasih Tuhan. Di tengah hiruk pikuk, di tengah gemerlap, di tengah kelimpahan, kita mungkin gak terlalu merasakan kasih Tuhan. Tetapi justru seringkali di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah masalah yang begitu banyak, justru di situ kita bertemu dengan Yesus. Dan itulah ajaibnya Tuhan kita. Hari ini tema kita adalah belenggu takut dan khawatir. Coba saya tanya dulu, apakah di sini ada yang gak pernah takut ataupun tidak pernah khawatir? Acungkan tanganmu tinggi-tinggi. Gak ada ya, berarti semuanya pernah takut dan pernah khawatir. Yuk kita baca yuk, apa kata firman Tuhan ya. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita baca bergantian, ayat 6 saya baca, ayat 7 Bapak Ibu baca, ayat 8 kita sama-sama baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada satu kalimat yang dituliskan berulang-ulang. Tahukah saudara apa itu? Jangan takut, jangan khawatir. Itu dituliskan berulang-ulang dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dari sejak pertama kali Allah berbicara kepada Abram, jangan takut. Allah berbicara kepada Musa, jangan takut. Allah berbicara kepada Yakub, jangan takut. Allah berbicara kepada Yosua, jangan takut. Oh, di atas ada Yosua. Jadi jangan takut. Terus sampai Yesus, Allah berbicara kepada Maria, jangan takut. Kepada para gembala, jangan takut. Yesus sendiri berulang-ulang mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Mengapa Alkitab begitu banyak mengatakan jangan takut dan jangan khawatir? Mengapa ini diulang-ulang di dalam Alkitab? Sebab Tuhan tahu manusia itu menghadapi ketakutan dan kekhawatiran setiap hari. Benar apa benar? Setiap hari.
Dan ada banyak hal yang membuat orang khawatir dan takut jika dia mau memilih untuk takut. Sebab itu pun adalah pilihan. Ada banyak faktor yang ada sehari-hari penyebab ketakutan ya. Tuh, ada masalah ekonomi. Waduh, besok saya masih bisa makan apa enggak? Ada enggak orang yang begitu, saudara? Ada, banyak. Aduh, besok anak saya bisa sekolah apa enggak? Kalau dia udah masuk sekolah, bagaimana saya punya duit enggak untuk masukin anak sekolah? Makanya saudara-saudara yang tinggal di Jakarta, berbahagialah. Sebab anak bisa sekolah sampai SMA tanpa bayar, betul ya? Yang tinggal di Jakarta betul ya? Sampai SMA tanpa bayar kalau saudara mau masuk di negeri. Cuma banyak orang gengsi nggak mau masuk di negeri, padahal negeri juga baik. Dan tidak ada jaminan orang yang di swasta lebih sukses dari yang sekolah negeri. Nggak ada jaminan. Jadi ekonomi itu membuat orang paling banyak masalah ekonomi. Membuat orang takut dan khawatir. Lalu masalah kesehatan. Aduh, penyakit apa ini saya ini ya? Kok udah lama gak sembuh-sembuh? Waduh, kalau udah dokter bilang, wah ini obatnya gak ada. Waduh, khawatir. Lalu masalah studi. Aduh, aku bisa lulus enggak nih? Aduh, mau ulangan, mau ujian. Aku bisa berhasil enggak nih dalam studi? Takut, khawatir. Pekerjaan. Itu membuat kita takut, khawatir. Apakah perusahaanku ini akan gulung tikar enggak nih? Makanya saudara kalau kerja doakan perusahaan tempat engkau bekerja. Halo yang bekerja, doakan. Kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Kalau perusahaannya sukses, maju, engkau aman-aman saja di situ. Lalu masalah keamanan, waduh sekarang ini kita dengar banyak sekali kejahatan. Mau ke tempat ini takut. Mau pulang malam takut. Zaman saya kecil, jalan kaki jauh juga rasanya tenang-tenang aja tuh. Tapi sekarang sudah beda. Apalagi anak gadis, jalan malam, mesti hati-hati. Jadi itu menimbulkan takut, khawatir. Belum mengenai masalah hubungan, masalah keluarga. Ada di sini istri-istri yang takut dan khawatir sama suaminya. Takut suaminya nanti digondol. Kalau takut jangan curiga sama suaminya. Lebih baik masuk kamar, berlutut, berdoa. Betul? Betul apa betul? Ya. Jadi mungkin khawatir. Ya, mungkin khawatir. Aduh, anak-anak saya pergaulannya gimana ya? Berdoa. Lalu banyak hal lagi yang lain yang membuat kita menjadi takut dan khawatir setiap hari. Udah umur segini saya belum dapat jodoh, gimana ya? Jangan ada yang kesinggung. Khawatir, takut gitu ya. Waduh. Itu juga membuat kekhawatiran. Nah saudara, sedihnya baik orang Kristen maupun non-Kristen itu sama-sama takut dan khawatir. Ini saya berbicara dengan orang Kristen semua kan ini. Tapi tadi saya suruh ngacung, ada enggak yang enggak pernah takut dan khawatir? Enggak ada yang ngacung. Berarti orang Kristen dan orang non-Kristen sama-sama takut dan khawatir.
Nah, orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh takut dan khawatir ini semakin lama dia akan dibelenggu. Tahu dibelenggu? Diikat, terikat. Seperti dirantai, terikat oleh ketakutan dan kekhawatirannya sendiri. Dan biasanya sulit mengalami damai sejahtera. Orang yang dibelenggu oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tuh hidupnya tuh percaya dah susah maju. Kalau sudah dibelenggu, saudara nggak bisa maju. Ya orang coba sih dibelenggu gimana? Kalau orang dibelenggu bisa jalan nggak? Sulit. Sama. Kalau orang sudah dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran, dia sulit maju karena apa? Mau bertindak takut. Mau baru juga mau maju, khawatir. Mau buka usaha, takut nanti rugi. Memang saya enggak mengajarkan saudara tidak pakai perhitungan. Harus pakai perhitungan. Tetapi orang yang terlalu dibelenggu oleh kekhawatiran, maka dia tidak akan bisa maju. Mau bergerak ini takut, mau bergerak itu takut. Akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ini sebabnya takut itu sehari-hari. Tapi kalau saudara sudah dibelenggu oleh ketakutan, ini masalah. Khawatir itu mungkin kalau sebatas porsi kecil itu baik. Tetapi kalau saudara sudah dibelenggu oleh kekhawatiran itu masalah. Nah, saudara, meskipun orang itu penuh dengan rencananya mah banyak, 1001 rencana ada di dalam pikirannya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa terlaksana karena apa? Takut, khawatir. Mau coba ini takut. Mau makan ini takut. Mau pergi ke situ takut. Akhirnya tidak ada yang berhasil karena ketakutan dan kekhawatiran. Next. Jadi apa itu takut atau khawatir, saudara? Kita mesti mengerti dulu ini. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, takut itu dikatakan merasa gentar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Takwa, segan, dan hormat. Tidak berani, takut, tidak berani. Ya lawannya takut berani ya. Jadi takut itu tidak berani. Untuk apa? Untuk berbuat, untuk menempuh, menderita dan sebagainya. Gelisah, khawatir, itu definisi takut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan khawatir dari Kamus Besar mengatakan khawatir itu adalah takut, gelisah, cemas terhadap, dengarkan ini, terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi khawatir itu sebetulnya kurang mendasar. Karena apa yang dikhawatirkan itu belum diketahui dengan pasti. Cuman udah khawatir. Ada seorang wanita konsultasi dengan seorang psikolog. Saya mengalami ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan kalau anak saya nanti terlibat narkoba. Takut kalau nanti dia mengalami pergaulan yang tidak baik. Takut kalau nanti dia itu hamil di luar nikah. Takut dia mengalami kemiskinan, kekurangan dan lain sebagainya. Wah, lalu psikolog ini memberikan masukan kepadanya. Bagaimana mengatasi rasa takut dan lain sebagainya. Lalu akhirnya psikolog ini bertanya, boleh ditanya anaknya umur berapa? Oh, saya belum menikah.
Jadi inilah kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah atas sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Udah khawatir duluan. Jadi saudara kalau lihat definisi ini, maka takut itu ada dua hal ya saudara. Ada takut vertikal dan takut horizontal. Vertikal itu kita melihat di situ ada yang positif, takwa, tegan, segan, dan hormat. Itu takut akan Tuhan. Takut yang vertikal. Tapi juga ada kebanyakan orang takut yang horizontal. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah yang horizontal. Sedangkan khawatir itu hampir tidak ada positifnya. Khawatir itu semuanya mengandung negatif. Ya, tidak ada hal yang positif dari kekhawatiran. Jadi kalau saudara sering khawatir, ketahuilah bahwa saudara sedang memikirkan hal yang negatif. Yang belum tentu terjadi. Karena dasarnya belum diketahui juga dengan pasti. Nah saudara, mengapa orang Kristen itu takut dan khawatir saudara? Kita harus menyadari ini. Mengapa orang Kristen kita ini, padahal ada lagunya ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ada lagunya jelas. Tapi mengapa orang Kristen tetap takut dan khawatir? Oke, yang pertama saudara, mengapa? Ini jawabannya serem saudara. Karena dia meragukan Tuhan. Karena dia meragukan Tuhan. Pikirannya terbagi. Hatinya mendua. Sebagian mengatakan percaya kepada Tuhan. Namun sebagian lagi berkata, apakah mungkin Tuhan akan menolong? Inilah orang yang mendua hati. Dia ragu apakah Tuhan akan menolong dia atau Tuhan mampu menolong dia. Kita boleh nyanyi. Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Boleh kita nyanyi seperti itu. Tetapi pada kenyataannya hati kita itu tidak percaya. Ini saya mau katakan nih. Sekarang ateis itu yang secara yuridis, ya benar ya Pak Epi ya, mungkin, walaupun ada tapi mungkin enggak banyak. Tetapi mungkin lebih banyak ateis yang secara de facto. Artinya saudara mungkin Kristen yuridisnya. Saudara terdaftarnya Kristen artinya mengaku Tuhan. Tetapi jangan-jangan hatimu, prakteknya, hidupmu itu tidak mengakui Tuhan ada. Tuhan sanggup. Kalau engkau ada masalah, siapa dulu yang engkau cari? Coba kita mulai berpikir dan menjawab dalam hati masing-masing. Kalau engkau menemukan masalah, engkau menghadapi masalah. Apa atau siapa dulu yang engkau pertama cari? Terus kalaupun engkau berdoa, apakah engkau sungguh-sungguh
menantikan doamu itu? Atau itu sekedar formalitas? Saya berdoa, tapi saya mau cari jalan keluar yang lain. Lah siapa aja dah yang bisa tolong duluan? Ragu, bercabang, hatinya mendua. Ada seorang anak berdiri berjalan di kolam renang, di atas kolam renang. Dia udah pakai di sini nih, balon di tangan kirinya. Saudara tahu anak kecil kan gak bisa berenang, dia pakai ginian ya, supaya kalau masuk ke air gak kecelup gitu kan, gak tenggelam. Bapaknya udah masuk di dalam kolam renang, bapaknya udah berenang. Terus bapaknya panggil-panggil, ayo sini, lompat, ayo lompat. Papa akan tangkap kamu, ayo sini lompat. Anaknya mau lompat, gak jadi. Mau lompat, gak jadi. Dia jalan lagi ke sini. Dia mau lompat, gak jadi. Dia jalan terus saja. Bapaknya bilang, ayo sini, ayo papa akan tangkap kamu. Tapi itu anak terus saja bingung, dia bingung. Dan akhirnya dia lompat juga. Dan bapaknya langsung tangkap dia. Saudara, kita seringkali kayak anak gitu loh saudara. Tuhan udah bilang, marilah kepadaku. Hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan hanya berbadan berat, tapi berbeban berat. Walaupun engkau badanmu kurus, tapi bebanmu mungkin berat. Tapi Tuhan bilang, mari kepadaku, hai engkau yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Tapi kita bilang, aduh, apa iya ya Tuhan itu mau tolong saya ya? Apa iya ya Tuhan itu sanggup ya tolong saya? Kelihatannya papa saya lebih sanggup, kelihatannya saudara saya lebih sanggup, kelihatannya teman saya lebih sanggup. Itulah kita. Meragukan Tuhan. Nah saudara, sebab itu ketakutan, kekhawatiran itu adalah dosa. Dengarkan ini. Karena itu berarti menolak untuk percaya kepadanya. Kekhawatiran itu dosa, saudara. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang mungkin mengatakan bahwa khawatir itu adalah hal biasa atau sebuah kebiasaan buruk. Tapi saya mau katakan khawatir bukanlah kebiasaan buruk, melainkan dosa. Dosa. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang apa? Berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi saudara, kalau kita hatinya mendua, meragukan Tuhan, itu dosa. Hukum pertama mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita lebih menaruh percaya kepada orang lain, barang lain atau hal lain, mendua hati kita, ya Tuhan juga, ya ini juga, saudara, itu dikatakan berdosa. Hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu. Jadi ternyata kekhawatiran itu cerminan dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan.
Saudara khawatir sama anakmu nanti, taruh di dalam doa. Jangan mau hidupmu diikat sama khawatir. Emang kamu juga bisa apa? Gak bisa apa-apa. Yang ada akhirnya kena penyakit lah gara-gara khawatir. Kena lah sakit lambung, sakit mah. Itu sakit mah itu rata-rata karena banyak khawatir, saudara. Kenapa? Sebab ketika kita khawatir, maka lambung kita mengeluarkan cairan asam. Dan saudara makannya biasanya kalau orang lagi khawatir, lagi banyak masalah, nafsu makannya kurang ya. Kebanyakan, lupa makan lah, nggak mau makan lah, males makan lah. Jadi lambungnya kosong. Terus saudara khawatir, lambungmu mengeluarkan cairan asam. Apa yang terjadi? Iritasilah lambung. Jadi kena luka. Jadi udah banyak masalah, tubuh saudara sakit lagi. Belum kepala saudara pusing, cenut-cenut, tekanan darahmu naik. Makanya Tuhan itu selalu kasih jalan itu yang untuk kebaikan manusia, bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan bilang serahkan khawatirmu karena Tuhan tahu kemampuan kita dalam menanggung kekhawatiran itu tidak banyak. Orang dia pencipta kita dia tahu kok. Seorang yang menciptakan handphone dia tahu handphone itu tidak untuk dipakai di dalam air. Kecuali kalau ada tulisannya waterproof. Nah kalau enggak, saudara masukin handphone di dalam air, ya rusaklah dia. Nah Tuhan kita tahu, dia menciptakan kita, dia tahu kapasitas kita bagaimana. Dan dia tahu bahwa kita itu memang harus bergantung kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang serahkan khawatirmu. Engkau enggak akan mampu dah tanggung sendiri. Tapi kita enggak percaya, kita mendua hati, itu dosa. Lalu yang kedua, mengapa orang Kristen masih khawatir? Karena lebih fokus kepada masalahnya. Semakin seseorang fokus kepada masalah, maka semakin besar masalah tersebut. Pastilah semakin besar. Saudara, saya bisa kasih contoh apa? Ya ini aja deh, tisu ini. Ya tisu ini dibanding Pak Epi jauh gedenya. Ya kan ini cuma segini. Pak Epi kan gede ya. Sama tangannya Pak Epi aja ini kalah kok gedenya. Tapi kalau saya semakin fokus kepada tisu ini, semakin saya fokus saya tidak bisa melihat Pak Epi walaupun Pak Epi itu jauh lebih besar. Semakin saudara fokus sama masalahmu, maka masalah itu akan menjadi semakin besar. Dia akan menjadi raksasa bagi saudara. Dia akan menguasai hati dan pikiran saudara. Dan kalau orang udah dikuasai oleh masalah ini pikirannya kalut. Biasanya kalau ada teman yang datang juga dia akan bilang jangan ganggu gua ya. Gua lagi ada masalah. Gue sombong banget. Lagi ada masalah aja sombong. Betul kan Nio ya? Sombong banget itu. Jangan ganggu gua. Gua lagi banyak masalah. Itu orang punya masalah seperti begitu. Dia sudah terbelenggu oleh kekhawatiran dan ketakutan. Saudara masih ingat di dalam 1 Samuel 17. Waktu bangsa Israel diliputi kecemasan dan ketakutan karena mereka berhadapan dengan Filistin. Dan yang lebih gawat adalah orang Filistin punya jagoan. Namanya siapa saudara? Goliat. Betul, Goliat. Goliat nantang di depan mereka. Di pasal 17 ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal.
Kalau satu hasta itu sekitar 30 cm, berarti 6 hasta sejengkal kira-kira 2 meteran ya. Kira-kira 2 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira ini 5.000 shikal tembaga. Luar biasa kuatnya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Perisainya dibawain orang. Lalu dia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka gini, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang. Dan biarlah dia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, kamu akan jadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Di ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, inilah yang terjadi ketika kita fokus kepada masalah. Maka masalah yang kita hadapi itu akan menjadi raksasa. Dia akan menjadi besar. Dan kita semakin kerdil dibuatnya. Kita semakin terbelenggu. Dan tidak bisa melakukan apa-apa. Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Orang yang dibelenggu oleh kekhawatiran, yang dibelenggu oleh ketakutan, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Fokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Sebab itu mereka akan dibelenggu terus dengan ketakutan dan kecemasan. Jadi bagaimana kita mematahkan belenggu takut dan khawatir? Bagaimana? Harus kita lepas dari belenggu takut dan khawatir. Ini yang penting supaya kita bisa melakukan dalam hidup kita. Yang pertama saudara, yang pertama adalah tukar takut dan khawatir. Yang kita takut dan khawatir kepada hal-hal yang membuat kita itu takut, yang membuat kita itu cemas, kita tukar kepada apa? Kita tukar dengan takut akan Tuhan. Kita tukar ini. Hati kita itu memang gak pernah kosong saudara. Hati kita itu tidak akan kosong. Hati manusia itu gak pernah netral. Apakah saudara mengisinya dengan ketakutan? Atau saudara mengisinya dengan Tuhan? Tukar, ganti ini. Menjadi takut akan Tuhan. Caranya gimana dong? Caranya, oke, ganti fokus saudara. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Daud dia berani karena apa? Dia fokus kepada Tuhan. Dia katakan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Jadi ketika saudara memikirkan kekhawatiran, tukar itu langsung. Switch, langsung Tuhanku lebih besar.
Ketika engkau dipenuhi dengan masalah di sini segala macam, tukar. Tuhanku sanggup, Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku. Tukar, fokus kita ganti dengan kebesaran Tuhan. Matius 10 ayat 28 mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Lalu digantikan, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi saudara, hati kita itu memang gak bisa kosong. Kita harus isi dengan sesuatu. Kalau hati kosong, yang masuk ke dalamnya adalah yang gak diundang itu penguasa di udara. Jadi kita harus isi hati itu di mana ya? Hati di sini, apa di sini ya? Ini kan jantung ya. Hati yang sebetulnya lever kan di sini ya. Lever kan di sini ya, betul ya. Tapi kan kalau hati sebagai main pikiran kan di sini. Jadi terserah dah, kalau saudara mau taruh, isilah hatimu. Isilah hatimu dengan takut akan Tuhan. Nah. Switch, tukar. Daripada saudara penuh dengan kekhawatiran apapun, takut sakit, takut apa, tukar di sini. Tuhan memelihara hidupku. Dia memimpin aku ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Makanya saudara perlu, kalau di WB itu ada ayat-ayat hafalan. Perlu ada ayat-ayat yang saudara hafal. Kalau baca Alkitab ada ayat yang saudara suka, hafalkan. Hafalkan. Kalau itu merema gitu ya, begitu saudara baca, merema, hafalkan. Sebab itu nanti akan menjadi senjata saudara, pedang roh. Firman Tuhan. Itu akan jadi senjata saudara ketika saudara memperkatakan firman. Lalu yang kedua saudara, bagaimana caranya kita mematahkan belenggu takut dan khawatir? Serahkan segala khawatirmu kepadanya. Jadi yang pertama tadi, tukar. Pikiran kita itu tukar. Dengan apa? Takut akan Tuhan. Kita ganti masalah dengan kebesaran Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Lalu yang kedua, serahkan. Jangan lama-lama pegang masalah saudara. Itu bukan tanggung jawab saudara. Dan saya mau kasih tahu apa tanggung jawab saudara sebetulnya. Saudara tidak punya tanggung jawab untuk memelihara kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang punya hak untuk mendapatkan kekhawatiran saudara. Aduh luar biasa. Tuhan kita itu dia yang punya hak untuk menerima kekhawatiran kita. Bukannya sukacita kita saja, kekhawatiran kita juga dia punya hak. Wah luar biasa. Ada teman yang hanya mau berteman dengan kita kalau lagi sukacita doang. Kalau lagi susah, dia nggak mau dekat sama kita. Itu mah bukan teman, bukan sahabat. Tapi kalau Tuhan kita itu sahabat yang luar biasa baiknya. Dia nggak cuman suka kita datang dengan sukacita. Bawalah segala pujian, nyanyikanlah nyanyian mazmur bagi dia. Tapi dia juga bilang serahkan khawatirmu. Wah. Luar biasa, saya punya Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara jangan simpen khawatir kita, ngapain simpen? Duit boleh disimpan saudara. Khawatir jangan disimpan lah.
Segera aja cepet-cepet itu kasih sama Tuhan. Kasih sama Tuhan. Tuhan, aku punya khawatir ini Tuhan. Aku serahkan kepadamu. Enak kan saudara? Enak. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Itu jaminannya. Mengapa kita kasih khawatir kita kepada dia? Karena dia yang memelihara kita. Wah. Kalau kita kerja sama bos yang begitu mengasihi kita, dia bilang begini, udah kamu kerja pokoknya yang baik ya. Kamu gak usah khawatir soal makanan, kamu gak usah khawatir soal keuanganmu, kamu gak usah khawatir, pokoknya kamu kerja yang baik aja dah. Ya, kalau kamu ada kekurangan kamu datang kepadaku. Wah, itu kan bos luar biasa. Lalu makanya kita datang, bos saya belum uang saya nggak ada nih buat beli makanan hari ini, langsung dia kasih. Kenapa kita pergi kepada dia? Karena dia yang memelihara kita. Bos itu udah janji, pokoknya kamu kerja aja yang baik. Kalau kamu kekurangan bilang sama saya akan kasih kamu. Ya, karena dia yang berjanji memelihara kita. Tuhan pun begitu. Dia bilang serahkanlah karena dia yang memelihara kita. Jadi tanggung jawab kita itu adalah taat dan patuh saja kepada perintahnya. Bill Gothard mengatakan begini, khawatir adalah mengambil tanggung jawab kepada dirimu sendiri yang Tuhan tidak pernah menghendakinya. Sekali lagi saya mau katakan, Bill Gothard dia bilang gini, khawatir adalah mengambil tanggung jawab kepada dirimu sendiri yang Tuhan tidak pernah menghendaki demikian. Jadi kita sebetulnya kalau kita khawatir kita tuh ambil bagiannya Tuhan. Kita sok jadi Tuhan. Udah kuat engkau mau tanggung sendiri. Kamu mau jadi Tuhan. Kamu mau ngatur dirimu sendiri. Padahal itu tanggung jawabnya Tuhan. Tapi kita mau ambil. Dan biasanya kita itu kalau orang yang terus pikirkan kekhawatirannya artinya dia gak mau lepaskan itu. Sayang, benda berharga. Dia gak mau lepaskan. Nanti harta saya berkurang. Hartanya kok khawatir. Jangan jadiin khawatir itu harta kita, jangan. Harta kita adalah Yesus. Itulah. Jadi tanggung jawab kita adalah taat dan patuh kepada perintahnya. Itu saja. Itu tanggung jawab kita. Lakukan sesuai dengan tanggung jawab. Nah, jika kita sudah melakukannya, kita sudah serahkan kepada Dia, hasilnya itu kita juga serahkan kepada Tuhan. Mau Tuhan kasih hasilnya bagaimana kek? Jangan dipikir-pikir. Itu biar haknya Tuhan. Sebab Dia yang tahu caranya yang terbaik. Dia yang tahu waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Ya. Walau kadang tak. Gak mudah dimengerti kok Tuhan, kenapa kok engkau belum datang? Lazarus sudah mati Tuhan dari kemarin, kok engkau belum datang? Begitu Tuhan datang mereka pada bilang, ya Tuhan sudah terlambat. 4 hari dia sudah mati. Itu kan menurut persepsi manusia bilang terlambat. Tapi bagi Tuhan bilang tidak terlambat. Sebab Tuhan mau menyatakan kebesarannya. Mungkin kita sudah serahkan sama Tuhan tapi kita bilang Tuhan kok umur segini aku belum dapat jodoh juga. Sorry jangan ada yang tersinggung. Ini benar. Kita merasa Tuhan
Aku sudah serahkan kepadamu, khawatir saya. Tapi tahun demi tahun aku belum ketemu juga. Tuhan kok belum kasih-kasih juga. Ya udahlah, ada orang yang naksir, aku mau aja. Padahal itu bukan dari Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang bilang terlambat? Terlambat itu kan kamusnya kamu. Kamusnya aku tidak terlambat. Aku tahu waktu yang terbaik. Aku tahu cara yang terbaik. Jadi kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, kita serahkan juga hasilnya kapan kayak bagaimana kayak serahkan, jangan dipikir-pikir. Itu bukan tanggung jawab kita lagi untuk mengkhawatirkannya. Ketika Paulus menasihatkan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua untuk memberitakan firman, Paulus cuma bilang begini, beritakanlah firman, siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Paulus hanya bilang begitu kan, pokoknya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pokoknya dengan kata lain dia mengatakan, Timotius kamu kabarkan saja dah. Kamu beritakan saja, kamu nasihatilah saja. Soal hasil jangan pedulikan. Kalau yang sudah bertahun-tahun bersaksi sama orang, ini jawaban. Pokoknya kamu bersaksi saja. Beritakan Yesus saja. Soal hasil itu urusanku. Bukan urusanmu, kamu gak usah khawatir soal itu. Pokoknya kamu taat aja, kamu perintahku, kamu jalankan saja. Nah kita kan payahnya karena seringkali kita mau hasilnya tergantung kepada kemauan kita. Kalau hasilnya itu gak sesuai dengan yang kita harapkan, kita jadi khawatir. Ingat Yunus, dia lari dari Tuhan. Karena dia takut. Dia takut nanti Tuhan itu hasilnya bisa aneh, bisa berubah. Tapi Tuhan mau Yunus, pokoknya engkau taat saja. Engkau kusuruh pergi ke Niniwe, kabarkan firman. Itu saja tugasmu. Soal dia bertobat, Niniwe bertobat, tidak bertobat, bukan urusanmu. Filipi 4 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca memberikan kita bagaimana cara menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang pertama tentunya di dalam doa dan permohonan. Di dalam ayat 6 kan itu, nyatakanlah di dalam doa dan permohonan. Artinya kita mengutarakan semua kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan dengan jujur. Kita nggak perlu bohong-bohong lah sama Tuhan. Nggak ada gunanya. Sebab Tuhan tahu hati. Kita nggak perlu pasang topeng di depan Tuhan. Hati kita susah tapi kita pura-pura senang di hadapan Tuhan. Nggak perlu. Tuhan tahu kedalaman hati. Kalau kita hati susah ya kita datang, Tuhan hatiku susah. Tuhan aku lagi marah ini Tuhan. Ngomong secara jujur. Tuhan aku lagi kesel, Tuhan aku lagi patah hati, Tuhan aku lagi benci sama dia, tolong aku Tuhan. Kok kita jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu senang dengan orang yang jujur. Doa orang yang jujur itu Tuhan senang dan dia pasti mendengar. Lalu yang kedua ucap syukur. Mengucap syukur, bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah mendengar doamu. Bersyukur seolah-olah dia sudah menjawab doa kita. Dan kita bersyukur bahwa dia menjawab dengan cara dan waktunya yang terbaik menurut Tuhan. Bersyukur. Kalau saudara sudah menyerahkan persoalanmu, kekhawatiranmu, akhiri dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau sudah mendengar. Aku percaya aku akan mendapatkan jalan keluar. Aku percaya Engkau akan membukakan pintu-pintu yang tutup. Aku percaya Engkau yang sanggup mengubahkan hati orang. Bersyukur.
Lalu yang ketiga, penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik yang lahir dari Kristus. Di ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Jangan lagi dengan kekhawatiran, isi dengan hal yang baik. Saudara, kalau di sini saya tadi musik peragakan, kalau saya punya gelas di sini saudara, lalu saya isi dengan air putih sampai penuh, maka tidak akan mungkin dia bisa menampung lagi kalau saya masukkan yang lain. Karena dia sudah penuh. Sama, kalau pikiran kita ini sudah penuh dengan hal yang baik, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan semua yang lahir dari Kristus, kita pikirkan di sini, udah penuh pikiran kita sama itu, nggak bisa lagi masuk kekhawatiran. Nggak bisa lagi masuk. Nah saudara, jadi ayat 8 inilah tanggung jawab kita. Yang tadi ayat 6 dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu. Itu bukan tanggung jawab kita soal khawatir. Itu tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita itu apa? Itu pikirkanlah hal-hal yang mulia, yang baik. Itulah tanggung jawab kita. Untuk memikirkan semua hal yang baik. Mungkin ada saat-saat di mana kita tidak lagi mau mikirin hal-hal yang baik itu, mungkin rasanya malas. Ada terkadang begitu ya, aduh kita rasanya aku nggak mau pikirkan gitu ya, aku rasanya kok lelah, capek, jenuh, rasanya seperti itu. Tapi saudara, paksakan. Saya pernah mendengar membaca satu artikel atau mendengar, saya lupa. Jadi kalau saudara berolahraga, siapa di sini yang suka jalan kaki atau berolahraga? Nah, kalau saudara jalan, pada satu titik tertentu saudara sudah kecapean, betul ya? Capek, itu keringat rasanya udah banyak banget keluar. Rasanya saudara sudah mau berhenti, kepengen istirahat. Tetapi di situ dikatakan, ketika kita meneruskannya, maka sebetulnya disitulah saat yang paling kita sehat. Kita dapatkan kesehatan justru pada saat itu. Itu paling banyak manfaatnya. Daripada waktu dengan semangat kita masih melakukannya. Tapi pada saat kita justru sudah dalam keadaan lemas, sudah dalam keadaan capek, tapi kita masih terus, justru disitulah kita mendapat optimalnya, maksimalnya pada saat itu. Nah sama saudara, pada saat kita kelelahan, kadang-kadang rohani kita kadang-kadang lelah. Kita rasanya nggak mau bernyanyi, kita rasanya nggak mau memuji Tuhan, kita rasanya nggak mau. Tapi pada saat itu kita paksakan, justru disitulah kita mendapatkan sebuah kekuatan baru. Ketika kita rasanya enggan untuk menyanyi, tapi kita paksakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mungkin pertama kita mulai itu rasanya males, setengah suara, enggak semangat. Tapi kita naikkan sampai akhirnya imanmu bertumbuh. Engkau jadi kuat. Di situ malah Roh Kudus bekerja. Ketika engkau rasanya merasa kok yang kuhadapi seperti ini ya. Kok aku tidak sesuai seperti yang, mengapa ya kok aku harus ditinggalkan oleh orang yang aku kasihi. Mengapa ya? Tapi kalau ketika itu engkau bernyanyi, semua baik, apa yang kau perbuat dalam hidupku, wah engkau akan dikuatkan. Jadi walaupun
Ada saat-saat kita merasa enggan, lakukan. Pada saat engkau enggan pergi ke komsel, lakukan. Engkau akan menemukan di situ justru jawaban Tuhan. Justru pada saat-saat titik terendah kita, itu kadang-kadang Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya pada saat kita rasa capek, tapi kita malah memuji Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, ini nomor 2 saudara. Jadi bagaimana cara menyerahkan kekhawatiran? Dalam doa, mengucap syukur dan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Yang ketiga, yang terakhir. Minta Roh Kudus menguasai hati dan pikiranmu. Bagaimana kita membuka belenggu khawatir dan ketakutan kita, yaitu minta Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita. Saudara, ketakutan dan kekhawatiran itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih kita kekhawatiran. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Minta Roh Kudus. Ya, saudara-saudara yang gak bisa mengampuni ini. Memang saudara mau bawa sampai mati? Perasaan benci saudara, sakit hati saudara mau baca sampai mati, mau ngapain? Capek-capekin. Tapi saudara gak bisa lakukan dengan kekuatan saudara benar. Sebab itu minta Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kita. Dan Dia akan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Kita akan kuat. Dan kasih, kita akan mampu mengasihi orang lain. Dan ketertiban. Kita akan bisa hidup menurut aturan dari Tuhan sendiri. Nah saudara, jika kita melakukan ini, maka inilah hasilnya. Yang terakhir, slide terakhir. Ya, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Hati, pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Itu yang penting. Itu yang penting. Apapun yang kita hadapi, kalau di hati kita ini ada damai, segala sesuatu bisa kita lalui. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberikan aku kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Jangan mendua hati. Haleluya. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, Engkaulah batu karangku, Kau batu karangku. Yes, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku.
memberiku kemenangan. Saudara-saudara, sekarang saatnya engkau ada di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal terdalam yang kau tidak bisa ceritakan dengan orang lain. Kekhawatiranmu yang selalu ada. Engkau terbelenggu dengan kekhawatiran yang selalu mencekam engkau. Terkadang itu membuat engkau terkaget ketika engkau tidur. Mungkin orang yang terdekat dengan engkau tidak pernah tahu. Tetapi ini saatnya. Kekhawatiran bukan hak kita untuk memegangnya. Kekhawatiran itu haknya Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu. Kita tidak mampu menangani kekhawatiran kita. Kita tidak mampu menangani ketakutan kita. Sebab itu Tuhan berkata, serahkan, serahkan. Serahkan itu kepadaku. Karena aku yang akan memelihara engkau. Saudara, Tuhan mau kita hidup bebas. Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Yang penuh dengan sukacita. Tuhan mau membuat kita hidup mengalami damai sejahtera. Bukan hidup yang dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sebab itu Tuhan bilang serahkan. Jangan engkau pegang terus. Serahkan, serahkan, lepaskan itu, lepaskan. Beri itu kepadaku, beri itu kepadaku. Saudara, jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau serahkan ini. Aku mau serahkan ini kepadamu. Aku mau serahkan karena engkau adalah yang sanggup. Engkau adalah yang sanggup menolongku. Engkau adalah yang sanggup memberikan jalan keluar. Aku serahkan kepadamu. Aku serahkan Tuhan. Oh, hasilnya apapun aku serahkan kepadamu. Aku tidak perlu tahu bagaimana caramu menolong aku. Aku tidak perlu tahu kapan engkau akan menolong aku. Yang aku tahu Tuhan, aku dipelihara Tuhan. Yang aku tahu aku dipegang oleh Tuhan. Yang aku tahu engkau tidak pernah meninggalkan aku. Itu yang aku tahu Tuhan. Sebab itu Tuhan, aku mau serahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Amin. Haleluya. Setiap pribadi di dalam nama Yesus ada kelepasan, di dalam nama Yesus ada kelegaan, di dalam nama Yesus menjamah ya Bapa. Pribadi lepas pribadi, Engkau berikan damai, sukacita, kelegaan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh, kami serahkan seluruh keberatan hati kami, kami serahkan seluruh masalah kami. Yesus
memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau sudah menjamah pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk jawaban doa yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk pertolongan yang Engkau beri bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami mau hidup Tuhan di dalam kelegaan di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih karena di dalam Engkau ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih setiap kami yang terikat oleh segala kekhawatiran, takut dilepaskan oleh Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah hadirat-Mu terus menguasai kami, memenuhi kami Roh Kudus. Engkau menuntun kami setiap hari, setiap waktu. Terpuji nama Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya kita katakan amin, 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 amin. Saudara jangan lupa habis ini jam 12.30 kita ada parenting, kelas parenting di tempat ini.